Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu malam Ahad 9 Safar 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di Masjid Al-Amin Samarinda, Kalimantan Timur ini, dalam sebuah kajian dengan tema min sifati az-zawjah at-talihah, tanda-tanda istri durhaka. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum, kaum muslimin, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Amin Samarinda yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tema yang berkaitan dengan muamalah, yaitu hubungan suami istri, dan tema ini adalah kebalikan dari tema bulan yang lalu. Bulan yang lalu tanda suami zalim, dan sekarang tanda suami istri durhaka. Dan tema ini penting karena sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada bulan yang lalu, dengan mengetahui hal-hal yang buruk, akhirnya kita bisa menjauhi hal-hal yang buruk tersebut. Dengan mengetahui hal-hal yang buruk, akhirnya kita bisa menjauhi hal-hal yang buruk. Ada pepatah Arab mengatakan, araftu syarra la lisyarri lakin litawaqqihi.
man lam ya'rifil khaira minasy syarri yaqa'u fihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk mengerjakannya, tetapi aku mengetahuinya untuk menjauhkan diri darinya. Siapa yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, maka dikhawatirkan dia terperosok ke dalamnya. Dan sisi yang kedua, tema ini penting karena dengan tema ini akhirnya para istri mengetahui hak-hak suami, dan mengetahui hak-hak suami adalah salah satu tugas para perempuan yang disyariatkan di dalam Islam, baik sebelum menikah atau sesudah menikah. Para istri belajar hak-haknya ataupun juga belajar kewajiban-kewajibannya, sehingga para istri bukan hanya sekedar menuntut dari suami, tetapi juga mengetahui kewajiban yang diwajibkan pada dirinya. Dan mengetahui kewajiban-kewajiban istri ini adalah kebiasaan para salafus saleh di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para perempuan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa hak suami atas seorang istri? Apa kewajiban istri terhadap suami? Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Hakim dan disahihkan oleh Imam Az-Zahabi, kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar rahimahullah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Hadisnya berbunyi begini. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, ata rajulun bibnatihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki membawa anak perempuannya menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala inna ibnati hadhihi abat an tatazawwaj. Maka sang bapak berkata, sesungguhnya anak perempuanku ini enggan untuk menikah. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ati'i abaki. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada anak perempuan tersebut, taatilah bapakmu. Faqalat, lalu anak perempuan ini berkata, walladzi ba'atsaka bil haqq la atazawwaju hatta tukhbirani ma haqquz zawj 'ala zawjati. Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, yaitu demi Allah, aku tidak akan menikah sampai engkau memberitahukan kepadaku apa hak suami atas istrinya, apa kewajiban istri terhadap suaminya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, dan jawaban beliau ini adalah salah satu hak dari suami terhadap istrinya yang merupakan kewajiban istri terhadap suami. Haqquz zawj 'ala zawjati an law kanat bihi qarhatun falhasatta aw intathara min kharahu sadidan aw daman thumma ibtala'athu ma addat haqqahu. Yang artinya, hak suami atas istrinya adalah jika ada luka pada suami lalu dia menjilatnya. Ada luka pada suami lalu sang istri menjilatnya, atau keluar dari luka tersebut darah atau nanah, kemudian dia telan, maka sang istri belum tunai melaksanakan kewajibannya terhadap suaminya. Mendengar itu, sang anak perempuan ini berkata, walladzi ba'atsaka bil haqq
la atazawwaju abadan. Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan menikah selamanya. Karena berat. Suami punya luka, kemudian dijilat, atau luka tersebut keluar darah atau nanah, lalu dia jilat dan dia telan. Itu saja belum sempurna menunaikan kewajibannya terhadap suami. Ya. Maka orang ini, perempuan ini mengatakan walladzi ba'atha bil haqq la tazawwaju abada. Demi jiwaku yang berada di tangannya, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan menikah selamanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tunkihuhunna illa biidnihin. Jangan nikahkan anak-anak perempuan kalian kecuali dengan izin anak perempuan kalian. Artinya menunggu izinnya, karena memang berat sang anak perempuan mengerjakan haknya, mengerjakan kewajibannya terhadap suaminya. Nah, dengan membahas tema ini, seorang istri mengetahui kewajibannya terhadap suaminya, sehingga dia tidak dikatakan sebagai seorang perempuan, seorang istri yang durhaka. Kemudian, ahibati fillah, salah satu pentingnya tema ini juga adalah agar istri jika menunaikan kewajibannya terhadap suaminya, maka dia akan selamat dari siksa di akhirat. Dia akan selamat dari siksa di akhirat. Sebagaimana hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain la tu'dhihi qatalaki fa innama huwa 'indaki dakhilun yushiku an yufariqaki ilayna. Tidaklah seorang perempuan, istri, menyakiti suaminya di dunia, melainkan berkata istri dari laki-laki tersebut dari bidadari, jangan engkau sakiti dia, semoga Allah menghancurkanmu, sesungguhnya ia adalah surgamu atau neraka. Sesungguhnya suamimu itu adalah tamu yang bertamu sebentar untukmu, dan sebentar lagi dia akan berpisah denganmu dan berkumpul dengan kami. Lihat di sini, bidadari mendoakan keburukan bagi istri yang tidak menunaikan kewajibannya, dan doa bidadari kabul. Maka penting membahas tema istri durhaka, tanda istri durhaka, agar tidak mendapatkan doa keburukan dari bidadari. Ya, makanya ada tema kajian dengan judul Saat Bidadari Berdoa. Ya, dan kadang-kadang tema yang seperti itu lebih disukai oleh jamaah di zaman now daripada tema 2 syarat dikabulkannya amal. Ya, saya singgung tadi pagi itu di Masjid Bintang Sunnah habis subuh. Dulu dakwah salafiyah, tema-tema bergengsinya adalah 2 syarat dikabulkannya amal, konsekuensi 2 kalimat syahadat. Itu tema-tema bergengsi dulu. Sekarang enggak. Tema-tema yang disukai, aku cinta dia, dia cinta kamu. Ya. Maka ini hati-hati para ikhwan. Baik, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema ini juga penting untuk dibahas agar
para istri dan juga calon-calon istri, anak-anak perempuan kita menjauhi kedurhakaan-kedurhakaan ini. Kenapa? Karena suami adalah kunci surga istri. Seorang anak perempuan ketika sudah menikah, maka berpindah ketaatannya yang asalnya ketaatan kepada orang tua, mencari ridha orang tua, berpindah ketaatan kepada suami, mencari ridha suami. Kenapa? Karena suami adalah pintu surga istri. Suami ridha, maka istri akan masuk surga. Suami senang, bahagia dengan pelayanan istrinya, istrinya senang, bahagia, masuk surga. Ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Imam Hakim, dan juga Imam Ibnul Munzir, dan juga Imam Al-Munziri, bahwa Husain bin Muhsin meriwayatkan, haddatsatni ammati qala, bibiku bercerita, bibinya Husain bercerita, bukan Husain cucu Nabi ya, bukan. Bibinya Husain pakai shad. Kalau Husain cucu Nabi pakai sin, ini pakai shad. Bibiku bercerita, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil hajat. Aku pernah menemui Rasulullah SAW dalam sebuah keperluan. Faqala, ay hadhih adzatu ba'lin, wahai. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada sang bibi tersebut, wahai kamu perempuan, punya suami enggak? Kemudian sang bibi menjawab, na'am. Kemudian Rasulullah SAW bertanya dengan pertanyaan pertama. Yang pertanyaan pertama ini adalah satu hal yang patut selalu diperhatikan oleh para istri. Beliau bertanya, kaifa anti lahu? Bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Ini selalu yang harus ada dalam benak para istri. Bagaimana ucapanmu terhadap suamimu? Santun enggak? Bagus enggak? Atau malah kebalikannya, keras, kasar, ya, rancak bemamai kada? Ya, harus diperhatikan. Bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Pelayananmu di atas ranjang bagaimana? Pelayananmu di dalam perihal makanan bagaimana? Dan seterusnya. Kaifa anti lahu? Itu pertanyaan pertama Rasulullah SAW untuk para istri. Dan itu bekal dan itu kewajiban para istri. Bagaimana kamu terhadapnya? Bagaimana sikapmu terhadapnya? Kemudian sang bibi menjawab, ma'aluhu illa ma'ajaztu an. Aku tidak sanggup, aku tidak pernah meremehkan untuk mengurusnya, kecuali yang aku tidak sanggup melaksanakannya. Selalu aku